mengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas. Oke Pak, sebelumnya terima kasih. Kami sudah diperbolehkan untuk nge-vlog di Pol Satwa ini. Ya. Supaya vlog ini bisa membagikan informasi kepada masyarakat tentang K9 Polri. Ya. Pak, boleh tanya sedikit Pak, K9 Polri ini di Pol Satwa ini sudah ada dari tahun berapa? K9 di Polri ini sudah ada dari tahun 1959. Wow. Itu pertama kali di Kepolisian Malang. Oh, malah di Malang. Di dulu? Malang pertamanya, yaitu K9. Oh, oke. Gitu. Jadi polisi polisi K9-nya yang pertama kali itu polisi menggunakan anjing, K9 itu di Malang. Oh, Di Kepolisian Malang. Oh, di Nah, Malang. ya pada tanggal 4 Juli 4 Juli. 59. Jadi sekarang sudah berusia kita ini 61 tahun. Oh, jadi udah 60 tahun ya? 61. 61 tahun. Nah, lalu jenis anjing yang digunakan di sini itu apa aja, Pak? Untuk saat ini yang digunakan di sini anjing-anjing kita itu ada German Shepherd, German Shepherd, ya, Herder. ya orangnya. Seperti ini kayak Gina. Lalu ada Belgian Malinois. Malinois, ada Dutch Shepherd. Nah, itu yang baru, mungkin jarang orang pakai itu ya. Dutch Shepherd. Dutch Shepherd itu anjing Belanda itu, ya. Lalu masih ada Labrador. Ya, itu aja yang ada sekarang. Sama Pointer. Pointer masih ada, Pointer Pointer pakai ya. juga ya? Pointer masih ada, dia untuk pelacakan SAR dia. Pointer, ya. Nah, selanjutnya kenapa anjing-anjing yang ada di K9 ini kebanyakan import, Pak? Karena kita sudah mencoba untuk mencari anjing-anjing dari lokalan, ya, baik itu yang memang anjing lokal ataupun anjing yang sudah anjing luar sudah peranakan di Indonesia, itu tidak bisa terpenuhi kriteria yang kita cari. Itu misalnya satu usia itu harus 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Max ya Pak? Ya, itu ya 2 tahun sudah ini. Yang kedua, dia sudah mempunyai kemampuan. Ada kemampuan pendeteksi handak, kemampuan pendeteksi narkotik, dan ada kemampuan pendeteksi SAR, termasuk lacak umum dan dalmas, pengendali massa. Nah, itu yang di Indonesia sulit sekali. Ya kan, didapat itu. Dan yang terakhir, kita juga membelinya tidak 1-2 ekor sekali 1 tahun. Itu minimal 50 ekor. Wow. Tahun ini kita 50 ekor. Oh, jadi pengadaan itu sekali datang itu 50 ekor. Ya. 50 ekor. Gitu ya. Jadi tadi ya, usianya 1 tahun sampai 2 tahun. Lalu dia sudah mempunyai kemampuan deteksi, karena ini anjing kerja kita mencari anjing kerja, jadi langsung bukan pelihara dari UPI, dari anak-anak, dari apa ya, dari kecil, nggak bisa. Jadi datang udah terlatih dan umurnya sudah cukup untuk bekerja. Untuk Jadi bekerja. langsung kerja dia, Ya, Pak, ya itu termasuk jumlahnya 50 ekor. Kan susah nyari 50 ekor. Biasa datanginnya dari negara mana Pak? Kita kemarin dari negara Belanda kan. Yang 50 ekor yang kita dulu ini kan. Nah, itu kita lakukan seleksi. Yang pertama kita seleksi dulu. Minimal dari penyedia itu harus menyiapkan 2 kali lipat daripada K9 yang akan kita beli. Misalnya kita akan membeli 50. Mereka harus menyiapkan 100. Oh, jadi buat baru pilih kita pilih, kita seleksi. Nah, kan pilihnya kan ini lagi Covid begini, Ya. Pak. Ini gimana caranya? Kita yang pertama milih kemarin itu kita bahas dengan cara virtual. Jadi kita melihat secara virtual. Setelah dari virtual baru kita kirim ke sini. Oh. Ya, kita kirim ke sini, kita seleksi di sini. Oke. Kalau ada yang tidak terpilih, ya, itu akan kita kembalikan
Oh, jadi lihat Gitu. dari dikirim Video. foto, video. Videonya gitu ya, itu Oh, videonya nanti cara Bapak langsung pilih, ya. Bapak pilih-pilih Nah, lalu pilih. didatangkan. Kalau Kalau misalnya nanti dites ternyata dites di cocok, sini secara Balikin. fisik langsung, ya kita balikin kepada Tapi penyedia. kalau tahun-tahun sebelum COVID Pak, Nah, kita ke sana. Oh, Dan dari langsung kita berangkat pilih ke sana langsung ya. ya. Oh, jadi karena kali ini COVID, jadi Pak Brigjen lihat secara virtual, Iya. ya. Lalu baru dikirim. Nah, kalau Iya. yang nggak cocok baru dikembalikan. Baru kembalikan, lagi. iya. Nanti ditukar lagi itu ya Pak ya. Ya, dekat lagi. Hit. 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 Pak mau tanya motonya ini Pak, berani, ahli dan adil. Iya. Kenapa dipilihnya 3 kata ini? Ya karena kan yang pertama ini harus berani. Berani karena kita kan memegang satwa ya. Memegang apa namanya? Memegang K9 maupun turangga. Berarti pawang-pawang itu harus punya keberanian dulu. Karena kan ada orang juga yang takut. ya Ya. Yang kedua dia berani di dalam melaksanakan tugas. Apapun tugas yang diberikan dia harus berani. Ya kan? Nah itu. Yang kedua ahli. Berarti dia ahli dengan menggunakan alat khusus ini. Sudah terlatih ya. Terlatih K9 maupun turangga tadi kuda. Ya. Adil, kita harus adil. Karena ini misalnya kita untuk melacak kriminal ataupun untuk apa saja kita adil. Adil dalam artian tidak boleh mungkin salah orang atau tidak pilih kasih apa segala macam. Kita harus adil. Gitu. Baik itu apa namanya dalam melaksanakan tugas adil kita ya, tidak berpihak kemana-mana karena polisi itu penegak hukum. Yang kedua juga kita adil juga ya, di dalam pelaksanaan tugas Tugas. kita harus adil juga dengan K9-nya maupun anak kudanya, dalam artian ya harus sama-sama terus ya gitu. Nah Pak, ada suka dukanya pada saat bekerja di tengah masyarakat akan bawa anjing nih, Ya. ada gak? Sampai saat ini masyarakat semua menerima Menerima ya? ya, menerima dengan kehadiran kepolisian khususnya dengan menggunakan K9 maupun berkuda ya, karena dia tahu, masyarakat tahu bahwa anjing-anjing ini sudah terlatih dan itu untuk melaksanakan tugas mengamankan, menjaga keamanan ketertiban masyarakat dan itu ya. Dan yang paling mereka suka kalau berkuda tuh, kalau kita datang misalnya di tempat-tempat keramaian, Car Free Day gitu ya, gitu ya, Pak. mereka ingin foto-foto, ingin bersama-sama dengan kita naik kuda, karena dia tahu kuda-kuda kita maupun anjing-anjing kita nih semua sudah terlatih dan sudah tahu akan terlatih. tugas. Pak, kan kalau misalnya di luar, kalau anjingnya lagi on duty kan pada suka banyak yang mau pegang-pegang gitu kan, nggak boleh kan Pak? Kalau sedang bertugas nggak boleh, boleh, tapi ya. kalau sedang santai misalnya memang ada kegiatan untuk perkenalan dengan masyarakat seperti ini, kita bebas. Nggak Jadi ada waktunya, Ada ada waktunya. ya pas saya tugas memang nggak boleh Iya, dipegang. pegang. Tapi ada Tugas nggak waktu- boleh, Ada ya. waktunya polisi ini mau mendekat ke masyarakat. Dia gitu bawa loh. yang bisa dipegang-pegang Ya. gitu ya. Ya. Oke, kita sambil lihat yang lagi Latihan ya. adaptasi ya. Oh, ini mengikuti yang kemarin nih ya, yang Ya, baru-baru ya, ya, Pak? ini kan dia diadaptasi setelah datang 14 hari di karantina. Ya, mereka akan kita adaptasi selama 1 bulan untuk melihat daya tahan mereka terhadap cuaca dari 4 musim menjadi 2 musim kan. Kebetulan sekarang ini ya lagi ada hujannya juga nih udah beberapa hari. Pak, Ya, terus lalu kesehatannya juga ya. kalau misalnya anjingnya udah selesai tugas nih Pak, pensiun gitu kan. Nah, anjing-anjingnya gimana Pak? Kalau dia pensiun ya dia kita tetap rawat ya sampai kalau perlu kita berikan kepada universitas-universitas yang ada fakultas kedokterannya. Salah satunya ya, atau kita berikan kepada masyarakat yang penyayang binatang. Oh, open Ya, adopsi itu, gitu ya, Pak yang ya? memang ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena sakit, karena sudah usianya tua kan gitu ya. Karena kita selalu tiap tahun kan datang yang baru, kan nggak mungkin kita akan memelihara yang sudah ada ya, yang sudah tidak produktif lagi, seperti itu istilahnya, kita disposal. Kalau dia mati kita lakukan dia sesuai dengan SOP. SOP-nya apa? SOP-nya ya kita otopsi dulu, kita ketahui dulu bagaimana kematiannya ya. Setelah itu baru kita kuburkan secara secara penguburan kepada satwa ini.
Itu Nah, ada itu ada aturan, upacaranya. ada upacaranya, Oh, diupacarakan. jadi hewan ini dianggap sebagai partner kerja. Iya, Jadi betul bukan hanya ya. sekedar hewan Bukan aja. hewan aja, kita adakan upacara. Penghormatan Ya, terakhir gitu ya ada, Pak ya. gitu ya. Jadi mereka pada saat nanti ada anjing mati mungkin karena penyakit ataupun apa karena tugas, ya dia dilakukan SOP pemakamannya. Jadi ada upacaranya. Misalnya unit jihandak yang mati anjingnya, ya unit jihandak itu mengadakan upacara pemakamannya. Udah ada SOP-nya, ada Nah, SOP-nya. Pak, kan kalau sama pawang sama anjing kan ada keterikatan hubungan ya. Iya. Nah, boleh nggak pada saat anjing itu pensiun, itu dipelihara oleh pawang yang dibawa pulang ke rumahnya buat keluarganya gitu? Kalau anjing nggak ada pensiunnya ya, bahasanya nggak pensiun, tapi dia sudah tidak lagi Bertugas. produktif ya, sudah tidak bisa lagi bertugas di kepolisian lah, karena sudah tua atau mungkin sakit ya. Nah, itu akan kita berikan, kita hibahkan, namanya dihibahkan ya, bisa dihibahkan kepada tadi saya bilang kepada universitas yang mempunyai Atau orang yang mau fakultas pelihara kedokteran, atau ada orang-orang masyarakat yang memang pencinta binatang yang yang mau mau memelihara. Nah, kalau sama pawang ya, Ya. misalnya pawangnya udah sayang banget gitu. Ya, itu bisa juga Bisa, diserahkan ya. ke, tapi namanya kita hibahkan. Hibahkan. Kita hibahkan ya, dihibahkan itu. Biasa syarat-syarat kalau misalnya ada orang umum nih Pak mau adopsi, Nah. syaratnya tuh mesti isi apa gitu nggak? Ya pasti ada, Oh, ada oke. prosedurnya, ada SOP-nya ya, namanya kita punya SOP, kita punya SOP. Pak, jadi kalau di Pal Satwa ini ada berapa branch gitu Pak anjingnya? Ada misalnya kayak Fungsinya ada kemampuan ya, kemampuan lacaknya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah kemampuan lacak narkotika, Oke. ya. Yang kedua kemampuan lacak bahan peledak, Oke. ya. Yang ketiga kemampuan lacak SAR, Search ya. and rescue. Ya, rescue ya. Yang keempat adalah lacak kriminal atau lacak umum, misalnya Oke. ada pencurian ya, seperti itu ya, perampokan untuk mencari siapa pencuri, siapa ininya, kalau ada yang tertinggal bahan-bahan dari pelakunya lah ya. Itu seperti itu. Dan yang terakhir untuk dalmas, Dalmas tuh apa Pak? pengendalian massa. Oke, Nah, pengendalian massa. atau proteksi lah ya untuk penginikan itu. Jadi ada 5 itu kemampuan. Oke. Nah itu ada di kita semua. Tadi makanya hari ini juga kita sedang melaksanakan adaptasi untuk K9 kita pengadaan yang tahun 2020 ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita membelinya tuh mereka sudah usianya udah cukup, mereka sudah punya kemampuan. Nah sekarang kita adaptasi di Indonesia selama 1 bulan. Itu pun kalau diadaptasi ini ada yang mati atau ada yang tidak bagus, ya kita kembalikan. Oh, sampai Kalau mati Iya, juga kalau nanti? ada, siapa tahu ada yang mati kan? Karena nggak tahan dengan cuaca atau apa? Oh, berarti kalau beli gini ada garansinya ya Pak? Ada dong, Oke. ada. Itu semua ada, ya. Sip. Itu ya. Nah ini kita lihat, ini sedang latihan jihandak ya. Ini jihandak ini sedang adaptasi kemampuan jihandaknya. Anak berarti dia nggak boleh ngomong ya Pak? Nggak boleh? Cuman Ya, karena dia tidak boleh menggonggong karena ada bahan peledak yang peka terhadap suara, peka terhadap getaran ataupun goyangan. Jadi dia hanya begitu menemukan dia diam. diam. Dia diam. Jadi sudah ada. Ini kemarin baru datang, Pak? Ya, yang baru datang. Oh, jadi memang sudah terlatih. Sudah terlatih. Ya, nah ini kita tinggal mempertajam saja. Cantik ya. Ya kan usianya baru 1 tahun sampai 2 tahun. Keluarnya juga kan masih muda-muda. Iya. Kan Max juga 2 tahun ya Pak ya? Ya. Dari sini nanti di sebelah sana juga ada sedang adaptasi yang untuk narkotik. Kalau mau lihat, Kita boleh lihat, Pak. Tadi kita udah lihat Yang adaptasi yang untuk jihandak Handak, ya. ya. Nah, kita itu selama 1 bulan tadi kita ada jihandak, dan sekarang nih di lapangan kita lihat ada adaptasi untuk K9 yang narkotika. Oh, narkotik. Narkotik nih. Ini yang narkotik nih. Ya, ini yang narkotik. Kalau narkotik dia boleh gonggong nggak Pak? Ah boleh, dia menggaruk dia menggaruk. Ah itu kalau ketemu nanti lihat, dia garuk gitu. Itu ya, gonggong dia, garuk dia. Dia garuk dia. Ini kalau latihan gini biasanya sehari berapa kali Pak? 1 kali. Satu Pagi kali. dan- Tapi harus setiap hari. Ya setiap hari kan, selama 1 bulan ini kita setiap hari. Hmm. Dia latihan terus.
Oh jadi kalau pas datang ini dibilang oh ini buat narkotik, ini buat jihandak. Nah ini kita dites. pada saat membelinya, pada saat membeli itu kita sudah pesannya begitu. Lalu Misalnya dites di kita sini. akan membeli narkotiknya misalnya 20, untuk handak 20 misalnya seperti. Jadi di sana sudah menyiapkan. Itu sebelum ini udah dikasih tahu minimal 6 bulan sebelum sebelum pembelian itu kita kan udah ada perencanaan. Perencanaan 1 tahun tuh mau beli berapa ekor. Ininya apa kemampuannya. Nah, kita sudah menyampaikan nanti akan ada akan ada pembelian K9. Lalu di sini dites. Ya. Kalau misalnya tidak tidak berhasil, sesuai, kita kembalikan ya. Berarti kalau yang sebelum COVID itu langsung dites itu di sini udah oke semua ya Pak? Tinggal Ya, pelatihan ya adaptasi kesehatannya ya? juga ya. Kesehatannya harus bebas dari COVID itu 2 kali dia di swab di Oh, sana. ada tes swab juga ya? Karena ini COVID dia 2 kali pemeriksaannya ada. Lalu untuk rabies dan yang ketiga untuk itu parasit darah. Oke. Parasit darah yang lengkap ya. Ya. Nah itu penting sekali karena jangan sampai anjing itu begitu di sini kelihatan sehat atau dia ada parasit darahnya. Muntah-muntah. Ya segala macam itu yang rawan. Bahaya. Jadi harus steril betul. Pak, kalau yang dari kemarin datang 50 ekor itu, Ya. berapa banyak yang buat handak, yang buat narkotik? Narkotik gitu? ya. Itu yang paling banyak untuk tahun ini adalah handak. Handak. Kita ada 20 ekor handaknya. Yang lain kita bagi. Kenapa handak? Karena memang handak ini kita banyak digunakan khususnya pada saat untuk sterilisasi di lapangan di kota-kota besar. Misalnya pada saat mau hari Natal, tahun baru. Ini mau pilkada seperti- serentak juga ya? Pilkada Iya. seperti itu kan sterilisasi di tempat-tempat yang harus steril. Oke Pak, terima kasih informasinya tentang di Polres Satwa. Semoga vlog kali ini bisa berguna buat masyarakat ya. Ya. Jadi masyarakat tahu tentang di Polres Satwa ini. Nggak kalah sama negara-negara lain ya Pak ya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan dengan adanya vlog ini semakin kepolisian khususnya di Polres Satwa ini dikenal oleh masyarakat. Amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Sudah Pak. sama-sama ya. Jaga kesehatan. Must return to the wild. Silent bold, the wind is cold. You must return to the wild, 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 wild. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Silent bold, the wind is cold. You must return to the wild. Silent bold, the wind is cold. You must return to the wild, 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 wild. Gina. Ya. Gina. Gina. Betina pasti. Ya, namanya udah Gina. Gina ini umur berapa Pak? Umur 4 tahun. 4 tahun. Siap. Berarti sebelumnya di bagian apa?
Dari datangnya dia bagian pelacak umum. Pelacak umum. Ya, pelacak umum dia. Kebetulan di unit saya dia sebagai pelacak umum. Oh, cuman dia sekarang bisa berhitung. Siap, bisa berhitung dan dia patuh dengan pawangnya. Untuk ketaatannya dia sudah luar biasa. Jadi dia udah naik kelas ya Pak, Siap, bisa udah sampai naik kelas berhitung. dia. Ya, bisa berhitung. Oh, dia habis operasi nih. Back, good, nice, good, back, okay, good, back, nice, good, back, good, back, good, okay, jump, jump, sit, stay, 2 tambah 2, oke, good, 4, stay, 3 tambah 3, oke. Good, nice, good. Stay, 4 tambah 4, oke. Good, nice, good, oke. Stay, 5 tambah 5, oke. Good, stay. 3 tambah 4, oke. Good, nice, good. Oke, stay. 2 tambah 3, oke. Good, nice, good, stay. 1 tambah 1. Good, oke, stay. 1 tambah 2. Good, oke, good, nice, good. 1 tambah 3. Oke. Oke, sit, sit. Ini nggak black ya warnanya. 1 tambah 4, oke. Good, nice, good. Siap. Nah, kita tampilkan lagi satu lagi pelacakan. Nah, ini Jadi apa ini nih? pelacak kriminal. Jadi kita punya anjing pelacak kriminal yang bisa melacak maling ataupun kriminal lainnya pun. Jadi kita Boleh lacak. ikut sendiri tuh, Bud. Nah, jadi kita mulai dari sini, nanti ada barang yang ditinggalkan oleh pencuri, nanti dia akan mengikuti jejak pencurinya kemana. Kemudian ketemu, dia bisa terkontrol. Kalau ketemu dia menggonggong. Kalau pencurinya itu melakukan perlawanan, dia akan menyerang.